Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gemerlap pesta pernikahan, seorang nenek tua diusir karena penampilannya yang lusuh. Tak ada yang tahu, ia sebenarnya adalah ibu kandung dari sang pengantin wanita. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Gemerincing gelas dan alunan musik klasik memenuhi aula pernikahan yang megah. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya ke gaun-gaun mahal para tamu yang tertawa dan berbincang dengan elegan. Di tengah pesta yang begitu mewah, seorang nenek tua melangkah masuk dengan hati-hati. Pakaiannya lusuh dan berdebu, rambutnya beruban kusut, dan tangannya yang keriput menggenggam erat tongkat kayu sebagai penopang tubuhnya yang renta. Mata tuanya yang redup berbinar saat melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di pelaminan. Air mata menggenang di sudut matanya. Anaknya. Setelah puluhan tahun pencarian, akhirnya ia menemukannya. Namun, kehadiran nenek itu langsung menarik perhatian. Beberapa tamu mulai berbisik, menatapnya dengan pandangan jijik dan curiga. "Siapa dia?" bisik seorang wanita bergaun merah dengan sinis. "Apa pengemis sekarang bisa masuk ke pesta semewah ini?" Yang lain menimpali, diiringi tawa kecil yang meremehkan. Nenek itu tidak peduli. Langkahnya tetap berlanjut, meskipun tubuhnya gemetar. Ia hanya ingin mendekati pelaminan, ingin melihat wajah anaknya lebih dekat, ingin mendengar suaranya, meski hanya sebentar. Saat langkahnya semakin dekat, seorang pelayan mendekat dengan raut wajah tegang. "Maaf, Bu, Anda tidak diundang ke acara ini. Silakan keluar." Suaranya datar, dingin, tanpa rasa hormat. Nenek itu tersentak, tetapi tetap tersenyum lembut. "Nak, aku hanya ingin melihat pengantin wanita hanya sebentar saja," katanya dengan suara parau, penuh harapan. Tapi sebelum pelayan itu bisa menjawab, seorang pria dengan jas mahal mendekat. "Hei, usir dia sekarang. Jangan biarkan orang seperti ini merusak acara penting keluarga," serunya. Nada suaranya penuh kemarahan. Di atas pelaminan, Laras, sang pengantin wanita, melihat keributan itu. Wajahnya yang semula berseri berubah tegang. Dengan langkah cepat, ia turun dari pelaminan. Gaunnya yang panjang menyapu lantai. Saat melihat nenek itu, dahinya berkerut. Rasa tidak suka langsung menjalari hatinya. "Siapa Anda?" tanyanya tajam. "Apa Anda datang ke sini untuk mengemis?" Mata nenek itu membulat. Hatinya terasa ditikam ribuan jarum. "Nak, aku hanya ingin melihatmu. Aku ibumu." Suaranya bergetar, penuh harapan bahwa anaknya akan mengenalinya. Namun, Laras justru terkejut dengan jawaban itu. Ia tertawa kecil, penuh sinisme. "Ibu, jangan bercanda. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu." Tamu-tamu yang mendengar itu mulai tertawa pelan. Beberapa dari mereka menggeleng-gelengkan kepala. "Pasti nenek ini hanya orang gila yang ingin mencari perhatian," bisik seorang tamu. Laras menatap nenek itu dengan jijik. "Tolong usir dia. Aku tidak ingin orang seperti ini mengotori hari bahagia kami," ucapnya tajam. Tangan kasar penjaga langsung menarik lengan nenek itu, menyeretnya keluar. "Tolong, jangan. Aku hanya ingin melihat anakku." Nenek itu memohon, tetapi tak ada yang peduli. Tamu-tamu hanya menatap dengan dingin. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, seolah-olah ini hanya hiburan belaka. Nenek itu meronta lemah, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dengan kasar, ia didorong keluar dari gedung, jatuh terduduk di tanah yang dingin. Di bawah langit malam, air mata nenek itu mengalir deras. Hatinya hancur berkeping-keping. Dunia begitu kejam.
dan anaknya sendiri telah menjadi bagian dari dunia itu. Ia memandang pintu gedung yang tertutup rapat, menahan sesak di dadanya. "Laras, nak, ini aku, ibumu," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, tak ada yang menjawab, tak ada yang peduli. Sementara di dalam gedung, pesta kembali berlangsung. Musik, gelak tawa, dan kebahagiaan terus menggema, seolah tak ada yang terjadi. Tak ada yang menyadari bahwa di luar sana, seorang ibu menangis, ditolak oleh darah dagingnya sendiri di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Angin malam berembus pelan, menyapu wajah nenek itu yang basah oleh air mata. Tubuhnya yang renta bergetar, bukan hanya karena dinginnya udara, tetapi juga karena luka yang baru saja menggores hatinya. Ia duduk di trotoar, kedua tangannya yang keriput menggenggam erat tongkat kayunya. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari yang selama ini ia impikan, hari di mana ia bertemu kembali dengan anaknya, akan berubah menjadi mimpi buruk. Dunia memang kejam, tetapi lebih menyakitkan lagi ketika kekejaman itu datang dari darah dagingnya sendiri. Ia menatap gedung pernikahan di depannya, masih terang benderang dengan tawa dan kebahagiaan. Samar-samar, ia bisa mendengar musik yang menggema, suara tamu-tamu yang berbincang penuh kegembiraan. Mereka berpesta, bersulang, merayakan kebahagiaan Laras. Sementara itu, ia duduk di luar, terbuang dan dilupakan, seolah dirinya tidak pernah ada dalam hidup anaknya. Perih di hatinya semakin dalam. Apakah kasih sayang seorang ibu bisa begitu mudah dilupakan hanya karena penampilan? Apakah hubungan darah tidak berarti apa-apa di hadapan kemewahan? Ingatan masa lalu kembali menyeruak dalam pikirannya. Ia teringat saat Laras masih kecil, saat ia harus meninggalkannya demi bekerja di luar pulau. Dengan hati yang berat, ia berjanji akan kembali, membawa kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika akhirnya ia kembali, rumah yang dulu ia tinggali telah kosong. Tak ada siapa-siapa, tak ada jejak keluarganya. Ia mencari kemana-mana, bertanya pada tetangga lama, tetapi tak ada yang tahu kemana keluarganya pergi. Tahun demi tahun berlalu, pencarian tak pernah membuahkan hasil. Namun, harapan tak pernah padam, hingga hari ini, hari di mana ia menemukan anaknya, hanya untuk diusir tanpa ampun. Sebuah mobil mewah melintas, dan seorang pria di dalamnya menoleh sebentar ke arah nenek itu sebelum mengalihkan pandangan dengan ekspresi jijik. Ia bahkan tidak ingin tahu kenapa ada seorang nenek tua menangis di trotoar, di depan pesta yang gemerlap. Bagi mereka yang hidup dalam kemewahan, pemandangan seperti ini hanyalah sampah yang tak perlu diperhatikan. Nenek itu menghela napas panjang, menundukkan kepala. Mungkin inilah nasibnya. Mungkin ia memang ditakdirkan untuk berakhir sendiri, tanpa keluarga, tanpa kasih sayang, tanpa siapa-siapa. Di dalam gedung, seorang pria tua dengan tongkat berjalan perlahan mendekati pelaminan. Wajahnya tegang setelah melihat kejadian barusan. Ia mengenali nenek yang diusir itu, dan hatinya tak bisa dia melihat ketidakadilan yang terjadi. "Laras," panggilnya dengan suara berat. Pengantin wanita itu menoleh, masih dengan senyum tipis di wajahnya. "Ya, Om?" tanyanya santai, seolah tak terjadi apa-apa. Pria tua itu menatapnya dengan sorot tajam. "Apa yang baru saja kau lakukan?" Suaranya terdengar dingin, penuh kekecewaan. Laras mengerutkan dahi. "Om, itu hanya pengemis yang ingin mencuri perhatian. Aku hanya menjaga agar pestaku tetap lancar," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Tetapi pria itu menggeleng. Matanya masih penuh amarah yang tertahan. "Kau salah besar, Laras. Wanita yang baru saja kau usir, dia adalah ibumu."
Dunia Laras seakan berhenti berputar. Senyum di wajahnya langsung pudar, dan tubuhnya terasa membeku. "Apa?" bisiknya hampir tak terdengar. Ia menatap pria tua itu dengan mata membelalak, berharap ia hanya salah dengar. Tetapi ekspresi serius di wajah pria itu memberitahu bahwa ini bukan lelucon. "Aku mengenalnya," lanjut pria itu. "Dulu, ibumu pergi merantau, dan ketika ia kembali, ia kehilangan jejak keluarganya. Bertahun-tahun ia mencari kalian, dan hari ini, ia akhirnya menemukanmu. Tapi kau malah mengusirnya seperti orang asing." Laras merasa dadanya tiba-tiba sesak. Ia menoleh ke arah pintu, ke tempat terakhir ia melihat nenek itu sebelum diusir. Pikirannya kacau. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang menyelinap seperti racun. Tangannya bergetar. Gaun pengantin yang indah terasa begitu berat kini. "Tidak mungkin," katanya lirih. Tetapi bagian dalam dirinya tahu bahwa ini adalah kenyataan. Tanpa pikir panjang, Laras melepas sepatu hak tingginya dan berlari keluar gedung. Gaun putih panjangnya menyeret di lantai, mengumpulkan debu dan noda, tetapi ia tidak peduli. Nafasnya memburu, hatinya berdetak tak karuan. Rasa takut dan cemas menghantui pikirannya. Bagaimana jika ibunya sudah pergi? Bagaimana jika ia tidak bisa memperbaiki kesalahannya? Bagaimana jika ia kehilangan ibunya untuk kedua kalinya? Saat akhirnya ia keluar dari gedung dan melihat ke trotoar, ia langsung merasa jantungnya seperti diremas. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, ibunya masih duduk dengan tubuh gemetar, menangis sendirian. Laras merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit yang amat dalam. Air matanya langsung mengalir. Ia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Dengan suara bergetar, ia memanggil, "Ibu?" Nenek itu tersentak. Suara lembut yang baru saja memanggilnya terdengar begitu familiar. Tetapi hatinya masih enggan percaya. Ia perlahan mengangkat wajahnya, melihat seorang wanita muda berdiri beberapa meter darinya. Gaun pengantin putihnya tampak kotor oleh debu trotoar. Rambutnya yang tertata rapi kini sedikit berantakan, dan wajahnya yang tadi angkuh kini penuh dengan ketakutan dan penyesalan. "Ibu?" Suara Laras kembali terdengar, bergetar seperti daun yang ditiup angin. Matanya mulai digenangi air mata yang tak terbendung. Nenek itu menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. "Kau memanggilku ibu?" tanyanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Ada nada keraguan dalam suaranya. Seakan ia masih takut ini hanyalah hayalan yang akan lenyap dalam sekejap. Laras mengangguk cepat. Air matanya mengalir semakin deras. Ia melangkah maju, tetapi nenek itu justru sedikit mundur. Masih didera luka batin yang baru saja ia terima. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu kalau itu ibu," kata Laras dengan suara terisak. Aku pikir ibu sudah tiada. Semua orang mengatakan itu. Aku tidak pernah tahu bahwa ibu masih hidup, bahwa ibu masih mencariku." Suaranya pecah di antara sesenggukan. Ia jatuh berlutut di hadapan neneknya, memohon ampun dengan tatapan penuh sesal. "Maafkan aku, Bu, maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar." Nenek itu menggigit bibirnya, menahan isak yang semakin menyakitkan. Air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga keharuan yang mendalam. Ia telah menghabiskan puluhan tahun mencari anaknya, dan sekarang, anaknya benar-benar ada di hadapannya, mengakui kesalahannya. Namun, luka yang telah tergores di hatinya terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Kau mengusirku, Laras." Suaranya bergetar. "Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagiamu, kau mempermalukan ibumu sendiri.
Bagaimana mungkin kau tak mengenaliku? Laras terisak. Tubuhnya semakin bergetar. Aku buta, Bu. Aku buta karena semua kemewahan ini. Aku telah menjadi seseorang yang tidak bisa melihat dengan hati. Aku telah menjadi orang yang ibu tidak kenal lagi. Isaknya penuh penyesalan. Tolong, beri aku kesempatan, Bu. Aku mohon. Laras menatap neneknya dengan penuh harap, meski ia sendiri tak yakin apakah ibunya bisa memaafkannya. Sejenak, hanya ada keheningan yang menyayat. Angin malam berembus lembut, membawa keharuan yang memenuhi udara. Nenek itu menatap putrinya dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin memeluknya, ingin menghapus kesalahannya, ingin kembali menjadi ibu yang ia rindukan selama ini. Namun, luka yang masih menganga membuatnya sulit mengambil keputusan. Apakah ia bisa begitu saja memaafkan anak yang telah menolaknya di depan ratusan orang? Dari kejauhan, para tamu yang tadi mencibir kini mulai keluar satu persatu, menyaksikan momen penuh emosi itu. Beberapa di antara mereka mulai menyadari betapa kejamnya mereka menilai nenek tua ini hanya dari penampilan. Mereka yang tadi tertawa kini menundukkan kepala, merasa malu atas perilaku mereka. Suara bisikan mulai mereda, digantikan dengan suasana hening yang menekan. Pria tua yang sebelumnya memberitahu Laras tentang kebenaran kini berdiri di dekat nenek itu. Dia menyesal, katanya lembut. Selama ini dia tidak tahu. Kau telah mencarinya sepanjang hidupmu. Dan sekarang kau akhirnya menemukannya. Jangan biarkan amarah menghalangi kebahagiaan yang seharusnya kau dapatkan hari ini. Nenek itu menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang masih penuh luka. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat Laras masih berlutut di depannya, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tetapi, mungkin, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan tangan yang gemetar, nenek itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh wajah Laras yang basah oleh air mata. Laras terkejut, lalu dengan cepat memegang tangan ibunya dengan erat. "Ibu!" Suaranya bergetar penuh harap. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan ibunya lagi. Nenek itu masih menatap Laras dengan mata yang dipenuhi luka. Tangan tuanya yang dingin masih melekat di pipi putrinya, merasakan hangatnya air mata yang mengalir tanpa henti. Laras menggenggam tangan itu lebih erat, seakan takut kehilangan sosok yang baru saja ia sadari begitu berharga. "Ibu, aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang putus asa. Namun, hati nenek itu masih dipenuhi dengan luka yang belum sembuh. Ia menarik tangannya perlahan, melepaskan genggaman Laras. "Kau tahu, Laras," suaranya gemetar, namun tetap terdengar tegas. "Aku telah menghabiskan puluhan tahun mencari keluargaku. Aku bertahan dalam kesepian, berharap suatu hari bisa menemukan kalian. Dan ketika akhirnya aku menemukanmu, yang kudapatkan hanyalah penghinaan." Ia menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku merasa, aku tak punya tempat di dunia ini lagi." Laras merasakan dadanya semakin sesak. Rasa bersalah menelannya bulat-bulat. Ia ingin berbicara, ingin membela dirinya, tetapi ia tahu, tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesalahannya. "Ibu, aku tahu aku salah. Aku terlalu bodoh, terlalu buta." Suaranya bergetar. "Tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin menebus semuanya." Nenek itu terdiam sejenak. Matanya menatap langit yang gelap. Angin malam kembali berembus, seakan membawa luka yang tak kasat mata. "Laras, kau tahu apa yang paling menyakitkan?" tanyanya lirih.
Bukan karena kau mengusirku, bukan karena kau tidak mengenaliku, tapi karena kau lebih peduli pada bagaimana orang lain melihatmu, dibandingkan bagaimana perasaan ibumu sendiri. Ia menatap putrinya dalam-dalam. Aku melihat caramu memandangku tadi. Kau tidak hanya tak mengenaliku, tapi juga merasa jijik. Seperti aku ini bukan manusia. Laras tersentak. Kata-kata ibunya menghantam hatinya seperti belati. Ia teringat betapa mudahnya ia menghakimi wanita tua itu hanya dari penampilannya. Betapa ia bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berbicara sebelum mengusirnya. Ia merasa dirinya begitu kejam. Tiba-tiba, nenek itu berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada tekad dalam gerakannya. Laras panik. Ia meraih tangan ibunya lagi. "Ibu mau kemana?" Suaranya penuh ketakutan. "Jangan pergi. Aku mohon." Nenek itu menatapnya sejenak sebelum berkata dengan suara lemah, "Aku butuh waktu, Laras." Ia menarik tangannya perlahan dari genggaman putrinya. "Aku ingin percaya padamu. Aku ingin percaya bahwa kau benar-benar menyesal. Tapi hatiku masih sakit, Nak." Laras terisak. Hatinya remuk redam. "Aku bersumpah, Bu. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku mencintai ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu pergi lagi." Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya yang kini penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Namun, nenek itu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kelelahan. "Kita lihat nanti, Laras. Jika kau benar-benar ingin menebus semuanya, waktu akan membuktikannya." Lalu, perlahan, ia melangkah pergi, meninggalkan Laras yang masih berlutut di trotoar, menangis dalam gelapnya malam. Laras tak bisa bergerak, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Ia hanya bisa menatap punggung ibunya yang semakin menjauh, merasakan kepedihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, ia justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan ia tidak tahu apakah ia masih punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Laras duduk terdiam di tengah keramaian, dikelilingi oleh tawa dan sorak-sorai tamu yang seakan tak peduli dengan kehancuran di sekitarnya. Pesta pernikahannya yang semula penuh dengan kebahagiaan kini terasa begitu hampa. Ia masih bisa mendengar suara musik yang berdentum kencang, namun rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia di mana ia kehilangan segalanya hanya karena kebodohannya. Pandangannya kosong, matanya yang merah masih basah oleh air mata. Hatinya kosong, penuh kehampaan yang tak bisa diisi. Di luar gedung, nenek itu sudah tak terlihat lagi. Laras tahu, ia telah melangkah jauh. Mungkin sudah pergi begitu saja. Mungkin ia tidak akan pernah melihat wajah ibunya lagi. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rasa sesal yang menghimpit dadanya semakin dalam, menghancurkan setiap bagian dari dirinya. Tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. Ia teringat kembali saat pertama kali memandang nenek itu. Penampilannya yang kusam, tubuhnya yang ringkih, dan wajahnya yang penuh keriput. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia langsung menganggap wanita itu sebagai orang asing, bahkan lebih buruk, mengusirnya tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Ia merasa jijik tanpa alasan yang jelas. Dan kini, setiap kata yang keluar dari mulut ibunya menghantam hatinya seperti batu besar, memporak-porandakan rasa cintanya yang telah lama hilang. Laras merasa tubuhnya lemas, seakan semua energi yang ia miliki terkuras habis. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya? Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini bukan hanya karena penyesalan, melainkan juga karena rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Takut bahwa ia telah kehilangan ibunya untuk selamanya. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki terdengar mendekat. Laras menoleh dan melihat pria tua yang sebelumnya memberitahunya tentang kebenaran. Wajah pria itu penuh dengan kekhawatiran, namun ada juga secercah harapan di matanya. "Laras," suaranya lembut, tetapi penuh dengan rasa kecewa. "Apa yang baru saja terjadi itu sangat menyakitkan, anakku. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu." Laras menatap pria itu dengan penuh harap. "Apa, Om? Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya?" Suaranya bergetar, penuh kesedihan yang mendalam. Pria itu mendekat, duduk di samping Laras. "Ibumu itu orang yang sangat kuat. Dia telah menghadapinya semua sendirian selama bertahun-tahun. Tetapi, meskipun dia begitu keras di luar, hatinya tetap penuh dengan kasih sayang. Jika kau ingin menebus kesalahanmu, kau harus lebih dari sekadar menangis dan meminta maaf. Kau harus menunjukkan kepadanya bahwa kau bisa berubah." Laras menundukkan kepalanya, berusaha mencerna kata-kata pria itu. "Aku tahu, Om. Aku tahu aku sudah melukai hati ibu. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai memperbaikinya." "Mulailah dengan tindakan, Laras," pria itu menjawab dengan tegas. "Jangan hanya berharap waktu akan menyembuhkan luka ini. Waktu tidak akan bekerja jika kau tidak berusaha. Tunjukkan kepadanya bahwa kau benar-benar peduli. Buktikan bahwa ia masih berarti bagi hidupmu." Laras terdiam. Ia tahu pria itu benar. Kata-kata itu seperti teriakan yang memecah kesunyian dalam dirinya. Semua yang ia lakukan selama ini hanyalah untuk dirinya sendiri. Ia terlalu terjebak dalam dunia yang penuh kemewahan dan penampilan untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak di luar diri, tetapi di dalam hati. Dan kini, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali cinta ibunya. Dengan tekad yang baru muncul, Laras berdiri. Wajahnya yang semula pucat kini dipenuhi dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku akan menemukan ibu. Aku akan melakukan apapun untuk memintanya kembali. Aku tidak akan menyerah," katanya, suara penuh keyakinan. Pria itu tersenyum, meski ada kekhawatiran di matanya. "Aku tahu kau bisa, Laras. Tapi ingat, ini bukan perjalanan yang mudah. Ibumu sudah terluka terlalu dalam. Berikan waktu, dan jangan pernah berhenti berusaha." Laras mengangguk, menatap pintu keluar dengan tekad yang baru. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh sangat sulit. Tetapi tidak ada lagi yang lebih penting baginya selain mendapatkan kembali ibu yang telah ia abaikan begitu lama. Dengan langkah yang mantap, ia meninggalkan gedung pernikahannya, bertekad untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari yang ia bayangkan. Laras berlari tanpa peduli gaun pernikahannya yang kotor dan basah. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya mencurahkan hujan deras, seolah menangisi semua yang telah terjadi. Ia tidak tahu kemana harus mencari, tetapi hatinya berkata bahwa ibunya tidak mungkin pergi jauh. Ia menelusuri jalanan kota, bertanya kepada beberapa orang yang mungkin melihat seorang wanita tua berbalut pakaian lusuh berjalan sendirian di tengah hujan. Namun, tidak ada yang tahu. Laras semakin panik. Dadanya sesak oleh rasa takut yang mencekik. Langkahnya akhirnya terhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota. Di sana, di bawah sebuah pohon besar, ia melihat sosok yang ia cari. Nenek itu duduk di bangku kayu. Tubuhnya yang renta basah kuyup oleh hujan. Ia tampak begitu rapuh, begitu kecil di tengah derasnya hujan yang mengguyur. Laras terisak melihatnya, menyadari betapa ia telah menyakiti wanita yang seharusnya ia cintai sepenuh hati. "Ibu!" Laras berlari mendekat, berlutut di hadapan ibunya yang masih menunduk dalam diam. "Ibu, aku mohon jangan pergi. Aku tidak bisa kehilangan ibu lagi." Suaranya bergetar,
Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata tuanya yang lembut menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada luka, ada kesedihan, tetapi juga ada sesuatu yang Laras harapkan. Seberkas kehangatan yang belum sepenuhnya padam. Laras, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kenapa kau kesini? Bukankah tempatmu di sana, bersama suamimu, bersama tamu-tamu yang lebih berharga dari ibumu sendiri? Laras terisak, menggenggam tangan ibunya erat, tak ingin melepaskannya lagi. Aku bodoh, Bu. Aku buta. Aku terlalu peduli pada pandangan orang lain sampai melupakan siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Ia menatap ibunya dengan penuh harap. Aku tidak peduli lagi dengan semuanya. Aku hanya ingin ibu. Aku hanya ingin bisa memeluk ibu lagi. Air mata menggenang di mata nenek itu. Hatinya telah terluka dalam, tetapi melihat putrinya di hadapannya, menangis dalam keputusasaan, membuatnya menyadari satu hal, cinta seorang ibu memang tak pernah benar-benar hilang. Ia mengulurkan tangannya, mengusap lembut wajah putrinya yang basah oleh air mata dan hujan. Kau benar-benar menyesal, nak? Tanyanya lirih. Laras mengangguk cepat, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku bersumpah, Bu, aku akan menebus semuanya. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu merasa sendirian lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas menjadi putri ibu. Untuk pertama kalinya, nenek itu tersenyum, meskipun samar. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya merengkuh Laras ke dalam pelukannya. Laras menangis dalam dekapan hangat itu, seolah kembali menjadi anak kecil yang menemukan rumahnya kembali. Hujan terus turun, namun bagi mereka, tak ada lagi dingin yang menusuk. Hanya kehangatan yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Hidup seringkali memberikan pelajaran berharga, meskipun terkadang dengan cara yang pahit. Kita diajarkan untuk melihat sesuatu lebih dalam, tidak hanya dari permukaan. Namun, dalam kenyataannya, banyak dari kita masih mudah terjebak dalam penilaian berdasarkan penampilan. Kita lupa bahwa di balik wajah yang lelah, pakaian yang lusuh, atau sosok yang tampak sederhana, bisa saja tersimpan kisah luar biasa yang tidak pernah kita duga. Kisah ini adalah cerminan dari kehidupan nyata. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar menilai seseorang hanya dari luarnya? Berapa banyak dari kita yang lebih menghargai mereka yang tampak kaya dan berkuasa, sementara mengabaikan atau bahkan merendahkan mereka yang tampak sederhana? Padahal, nilai sejati seseorang tidak terletak pada pakaian yang mereka kenakan atau harta yang mereka miliki, tetapi pada ketulusan hati dan kasih sayang yang mereka berikan. Seorang ibu adalah sosok yang mencintai tanpa syarat. Tidak peduli seberapa jauh seorang anak pergi, seberapa besar perubahan yang terjadi, atau seberapa banyak kesalahan yang telah dibuat, seorang ibu tetap akan merindukan anaknya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah seorang anak juga akan melakukan hal yang sama? Apakah kita masih bisa mengenali mereka yang telah memberi kita kehidupan, ketika keadaan telah mengubah mereka? Jangan sampai kesombongan, gengsi, dan kepentingan duniawi membuat kita buta terhadap mereka yang benar-benar mencintai kita. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat, ketika yang tersisa hanyalah rasa kehilangan. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan kesempatan untuk menunjukkan cinta kepada keluarga tidak akan selalu ada. Selagi masih bisa, hargailah mereka yang telah berkorban demi kita. Selagi masih ada waktu, peluklah orang tua kita, tunjukkan bahwa mereka masih berarti dalam hidup kita. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat sederhana itu lemah. Dan tidak semua yang tampak lemah itu tidak berharga. Kehidupan bisa berputar dengan cara yang tidak terduga. Hari ini kita bisa merasa tinggi, tetapi esok kita bisa jatuh.
Hari ini kita bisa memandang rendah seseorang, tetapi mungkin suatu saat kita justru akan bergantung pada mereka. Maka dari itu, perlakukan setiap orang dengan kebaikan, tanpa memandang status atau penampilan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai kesalahan kecil merusak hubungan yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan ego mengalahkan kasih sayang. Hargailah orang-orang yang telah ada untuk kita sejak awal, karena ketika mereka pergi, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran mereka. Jika kalian menyukai cerita ini dan merasa ada pelajaran yang bisa dipetik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagikan juga cerita ini kepada teman dan keluarga, agar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.